Halo teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama ada besaran skalar dan vektor, yang kedua ada notasi vektor, dan yang ketiga adalah operasi vektor. Sebelum kita lanjut ke materi tersebut, lihat dulu gambar yang berikut ini. Ini adalah sebuah kompas. Fungsi kompas ini adalah untuk menunjukkan arah. Kemudian ada gambar penjual kopi keliling yang sedang mengayuh sepedanya. Kemudian ada andong kuda yang sedang bergerak. Kemudian ada pesawat terbang yang sedang mengudara. Dari gambar kedua, ketiga, dan keempat, masing-masing ini memiliki arah dan memiliki kecepatan tertentu. Nah, kecepatan ini ada nilainya. Arah ini mereka memiliki tujuan masing-masing. Nanti mengenai arah dan nilai, inilah yang ada kaitannya dengan vektor. Kita lanjut ya. Yang pertama ada besaran skalar dan vektor. Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai dan tidak memiliki arah. Contoh, luas, volume, usaha, daya, dan massa jenis. Berikutnya ada besaran vektor. Adalah besaran yang mempunyai nilai dan memiliki arah. Contoh, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya. Seperti contoh di awal tadi, ada penjual kopi yang sedang mengayuh sepedanya. Dia pasti memiliki arah mau kemana tujuannya. Kemudian pasti memiliki kecepatan. Nah, kecepatan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk nilai. Jadi vektor itu memiliki arah dan nilai, atau nilai dan arah. Berikutnya ada notasi vektor. Notasi vektor itu bisa dinyatakan dengan cara yang pertama, vektor disimbolkan dengan anak panah seperti gambar ini. Yang bagian A ini adalah pangkal vektor, itu merupakan posisi awalnya. Kemudian ujungnya yang B itu adalah ujung vektor, itu menunjukkan arahnya. Yang kedua, vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf, baik huruf besar atau kecil, yang di atasnya diberi tanda anak panah seperti yang berikut ini. Kemudian yang ketiga, vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf, baik huruf besar atau kecil, yang ditebalkan atau di bold seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk besarnya vektor itu menyatakan nilai dari suatu vektor. Besar vektor dinyatakan dengan simbol huruf yang ditulis miring tanpa ditebalkan dan tanpa tanda anak panah di atasnya, atau dituliskan sebagai harga mutlak. Harga mutlak ini artinya hasilnya nanti positif, tidak bisa negatif ya, vektor tersebut. Contoh seperti ini. Nah, berikutnya operasi vektor. Operasi vektor yang pertama penjumlahan vektor. Syarat vektor dijumlahkan adalah vektornya harus memiliki arah yang sama. Contoh seperti ini. Ada vektor A ke kanan dan vektor B juga ke kanan. Kalau kita menentukan resultan dari kedua vektor ini atau penjumlahan kedua vektor ini, itu dengan cara kita gambar dulu vektor A-nya, kemudian pangkal dari vektor B itu ketemu dengan ujung vektor A seperti ini. Jadi yang namanya penjumlahan vektor atau resultannya adalah ini, R sama dengan A tambah B. Kemudian yang lain, yang kedua, penjumlahan vektor secara geometrik itu bisa dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada metode segitiga. Contoh, ini ada vektor A, kemudian ada vektor B. Nah, bagaimana menjumlahkan vektor ini dengan metode segitiga? Caranya, kita gambar dulu vektor A-nya. Kemudian, ujung vektor A ini akan bertemu dengan pangkal vektor B. Seperti ini. Nah, resultannya yang mana? Atau penjumlahan vektornya yang mana? Ini. R sama dengan A tambah B. Inilah resultannya.
Atau cara yang lain boleh dengan metode segitiga juga. Kita gambar dulu vektor A-nya. Kalau tadi ujung vektor A ketemu dengan pangkal vektor B, sekarang pangkal vektor A ketemu dengan ujung vektor B. Seperti ini. Nah, resultannya mana? R-nya. Ini. Nilainya sama nggak dengan yang sebelumnya? Sama ya. Jadi teman-teman tinggal pilih mau yang atas atau yang bawah. Jika sudut antara R resultan dan B alfa, kemudian sudut antara vektor B dan vektor A itu adalah beta, kemudian sudut antara vektor A dengan resultannya adalah gamma, maka kita bisa gunakan persamaan berikut ini. Untuk mencari resultannya, R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos beta. Bisa juga kita mencari perbandingannya menggunakan A per sin alfa sama dengan B per sin gamma sama dengan R per sin beta. Contoh soalnya sebagai berikut. Seorang anak berjalan 40 meter ke timur, kemudian belok ke utara 30 meter. Tentukan perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada R1-nya 40 meter ke timur. Kemudian R2-nya 30 meter ke utara. Yang ditanyakan berapakah resultan perpindahannya R-nya. Untuk menyelesaikan ini, kita gambar dulu vektor R1-nya, yaitu ke timur sebesar 40 meter. Kemudian belok ke utara 30 meter. Kita gambar vektor R2-nya 30 meter ya, seperti itu. Vektor R1 dan vektor R2 ini membentuk sudut alfa, sehingga kita bisa mencari resultannya atau perpindahan dari anak tersebut dari posisi awal ke posisi akhirnya. Inilah resultannya. Besarnya resultan ini bisa kita cari dengan persamaan, yaitu R sama dengan akar R1 kuadrat tambah R2 kuadrat tambah 2 kali R1 dikali R2 cos alfa. Kita gunakan persamaan ini. R sama dengan akar R1 kuadrat tambah R2 kuadrat tambah 2 kali R1 dikali R2 cos alfa. Kita masukkan nilainya. R sama dengan akar 40 kuadrat tambah 30 kuadrat tambah 2 dikali 40 dikali 30 cos 90. Alfanya dari mana? Karena sudut yang dibentuk antara vektor R1 dan vektor R2 ini adalah siku-siku atau saling tegak lurus, maka sudutnya 90 derajat. Kita sederhanakan lagi. R sama dengan akar 40 kuadrat tambah 30 kuadrat tambah 2 kali 40 dikali 30. Cos 90 itu sama dengan 0. Nah, bagaimana mencari cos 90? Teman-teman bisa menggunakan kalkulator saintifik. Di handphone juga bisa ya teman-teman ya. Tinggal nanti pilih kalkulator, kemudian pilih yang saintifik. Caranya nanti teman-teman tinggal tekan cos, kemudian nilainya 90 sama dengan berapa. Pasti akan muncul nilainya 0. Kita sederhanakan lagi. R sama dengan akar 1600 ditambah 900. R sama dengan akar 2500. R-nya sama dengan 50 meter. Inilah perpindahan atau resultan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian yang berikutnya, yang B, metode jajar genjang. Jadi penjumlahan vektornya bisa kita menggunakan juga metode jajar genjang. Contohnya sebagai berikut. Ini ada vektor A, kemudian ada vektor B. Bagaimana cara menjumlahkan vektor ini dengan metode jajar genjang? Caranya, yang pertama kita gambar dulu vektor A-nya. Kemudian
pangkal vektor A ini akan bertemu dengan pangkal vektor B. Jadi pangkal ketemu pangkal ya teman-teman ya. Vektor A dan vektor B ini membentuk sudut tertentu yaitu alfa. Maka resultan dari kedua vektor ini adalah R. Jika sudut antara R dan B itu alfa 1, kemudian sudut antara R dengan vektor A adalah alfa 2, kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan penjumlahan vektor secara metode jejer genjang. R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos alfa. Kemudian untuk perbandingan sudutnya, A per sin alfa 1 sama dengan B per sin alfa 2 sama dengan R per sin alfa. Contoh soalnya sebagai berikut. Dua buah vektor gaya F1 dan F2 masing-masing besarnya 15 Newton dan 9 Newton. Bertitik tangkap sama dan saling mengapit sudut 60 derajat. Tentukan A. Besar vektor gaya resultan. B. Arah resultan terhadap F1. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama adalah F1, vektor F1 15 Newton. Kemudian vektor F2 nya 9 Newton. Kemudian alfa, sudut yang dibentuk antara F1 dan F2 60 derajat. Yang ditanyakan yang A, resultan kedua vektor. Kemudian yang B, arah resultan terhadap F1, berarti alfa 2 nya. Untuk menyelesaikan ini, kita bisa gambar dulu ya F1 nya, kemudian membentuk sudut dengan F2 yaitu sebesar alfa. Karena membentuk sudut, maka kita bisa menentukan nilai resultannya seperti ini. Sudut antara F2 dan R itu adalah alfa 1. Sudut antara F1 dan R atau R dengan F1 adalah alfa 2. Untuk menyelesaikan ini, kita bisa gunakan rumus yang pertama mencari resultan sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 cos alfa. Dan F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin alfa 2 sama dengan R per sin alfa. Kita cari dulu resultannya. Dengan persamaan R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 dikali F2 cos alfa. Kita masukkan nilainya. R sama dengan akar 15 kuadrat tambah 9 kuadrat ditambah 2 dikali 15 dikali 9 cos 60. R nya sama dengan akar 225 ditambah 81 ditambah 270 dikali 0,5. R sama dengan akar 306 tambah 135. R sama dengan akar 441 sama dengan 21 Newton. Ini adalah jawabannya A, besar vektor gaya resultannya kedua vektor F1 dan F2 yaitu 21 Newton. Kemudian kita mencari besar sudut alfa 2 nya dengan persamaan F2 per sin alfa 2 sama dengan R per sin alfa. Kita masukkan nilainya. 9 per sin alfa 2 sama dengan 21 per sin 60. 9 per sin alfa 2 sama dengan 21 per sin 60. Ini nilainya adalah 0,866. Teman-teman bisa cari menggunakan kalkulator, yaitu kalkulator saintifik ya. Caranya adalah tekan sin, kemudian tekan nilainya sama dengan, pasti akan muncul 0,866 atau setengah akar 3. Boleh ya. Lanjut, 21 sin alfa 2 sama dengan 9 dikali 0,866. Ini hasil perkalian silang teman-teman ya. 21 sin alfa 2 sama dengan 7,794. Sin alfa 2 nya sama dengan 0,371. Untuk mencari nilai alfa 2 nya, teman-teman bisa tekan kalkulator, yaitu pilih kalkulator yang saintifik, baik di handphone maupun di laptop bisa.
tekan shift, kemudian sin, kemudian masukin nilainya 0,371, kemudian enter, maka akan muncul nilainya adalah alfa 2 sama dengan 21,78 derajat. Inilah arah resultan terhadap vektor F1. Berikutnya penjumlahan vektor dengan metode poligon. Contohnya, ini ada vektor A, kemudian ada vektor B, kemudian ada vektor C. Bagaimana menjumlahkan ketiga vektor ini dengan metode poligon? Caranya adalah kita gambar dulu vektor A-nya. Kemudian ujung dari vektor A ini akan bertemu dengan pangkal vektor B. Seperti ini ya teman-teman ya. Lanjut, ujung dari vektor B ini akan bertemu dengan pangkal vektor C. Nah, resultan yang mana? Resultannya adalah kita tinggal tarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor C. Seperti ini. Inilah resultannya. R-nya sama dengan A tambah B tambah C. Ini penjumlahan vektor dengan cara metode poligon. Contoh soalnya sebagai berikut. Perhatikan gambar 4 vektor berikut ini. Ada vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Gambarlah resultan vektor dari vektor-vektor berikut. Yang pertama, A tambah B tambah C. Yang kedua, A tambah B tambah C tambah D. Untuk menyelesaikan ini, kita lihat dulu yang pertama, yaitu A tambah B tambah C. Caranya bagaimana? Kita gambar dulu vektor A-nya. Setelah itu, ujung dari vektor A ini akan bertemu dengan pangkal vektor B. Seperti ini. Kemudian, ujung dari vektor B ini akan bertemu dengan pangkal vektor C. Nah, resultan dari ketiga vektor ini adalah kita tinggal tarik vektor dari pangkal vektor A ke ujung vektor C. Seperti ini. Ini adalah resultannya. R sama dengan A tambah B tambah C. Ini yang jawaban yang pertama. Yang kedua adalah vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D. Caranya adalah kita gambar dulu vektor A-nya. Kemudian ujung dari vektor A ini akan bertemu dengan pangkal vektor B. Seperti ini. Kemudian ujung dari vektor B ini akan bertemu dengan pangkal vektor C. Terus ujung dari vektor C ini akan bertemu dengan pangkal vektor D. Resultannya kita tinggal tarik vektor dari pangkal vektor A ke ujung vektor D. Inilah resultannya. Resultannya sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Berikutnya yang ketiga adalah pengurangan vektor. Syaratnya adalah vektornya harus memiliki arah yang berlawanan. Contoh, ini ada vektor A ke kanan, berarti vektor B-nya ke kiri. Bagaimana mengurangkan kedua vektor ini? Caranya, tentukan dulu vektor A-nya, kemudian vektor B-nya. Resultannya mana? Yang ini. Resultannya itu adalah A dikurang B. Pengurangan vektor yang lain adalah sebagai berikut. Pengurangan vektor itu sama dengan penjumlahan vektor negatif. Contoh, ini ada vektor A, kemudian ada vektor B. Karena pengurangan vektor itu sama dengan penjumlahan vektor negatif, berarti kita cari dulu penjumlahan vektornya. Kalau dijumlahkan vektornya kan seperti ini. Ini vektor A, kemudian vektor B-nya seperti ini ya. Pangkal ketemu pangkal. Vektor A dan vektor B ini membentuk sudut alfa. Ini kalau penjumlahannya. Karena pengurangan vektor itu sama dengan penjumlahan vektor negatif, bagaimana caranya? Caranya adalah vektor B ini kita buat arahnya berlawanan dengan vektor sebelumnya. Seperti ini. Antara vektor A dan vektor min B,
itu membentuk sudut. Sudutnya adalah 180 dikurang alfa. Sehingga kita bisa mencari resultan dari pengurangan vektor ini. R besarnya, kita gunakan persamaan ini. R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos 180 kurang alfa. Atau boleh juga menggunakan ini. R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B cos alfa. Jadi ini untuk mencari resultan dari pengurangan vektor. Contoh soalnya sebagai berikut. Dua vektor setitik tangkap. Vektor A sama dengan 6 satuan dan vektor B sama dengan 4 satuan. Sudut apit antara kedua vektor 60 derajat. Tentukan besar vektor A dikurangi vektor B. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada vektor A besarnya adalah 6 satuan. Kemudian ada vektor B besarnya adalah 4 satuan. Kemudian sudut antara vektor A dan vektor B itu adalah 60 derajat. Yang ditanyakan, berapakah besar vektor A dikurangi vektor B? Untuk menyelesaikan ini, kita gambarkan terlebih dahulu. Ini vektor A, kemudian ini vektor B membentuk sudut 60 derajat. Untuk pengurangan vektor A dikurangi vektor B, itu sama dengan penjumlahan vektor negatif. Caranya adalah untuk vektor B ini arahnya kita buat berlawanan dengan arah vektor sebelumnya. Menjadi seperti ini. Min vektor B. Vektor A dan vektor min B ini membentuk sudut yaitu 120 derajat. Dari mana 120 derajat? Dari 180 derajat dikurangi 60 derajat menjadi 120 derajat. Sehingga kita bisa mencari besar pengurangannya, yaitu vektor R-nya atau resultannya. Dengan menggunakan persamaan atau rumus, yaitu R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos 180 derajat dikurangi alfa atau 120 derajat tadi hasilnya teman-teman. Kita gunakan persamaan ini. R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A dikali B cos 180 derajat dikurangi alfa. R sama dengan akar, masukkan nilainya, 6 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kali 6 dikali 4 cos 120 derajat. R sama dengan akar 36 ditambah 16 ditambah 48 dikali cos dari 120 derajat ini adalah min 1/2 atau min 0,5. Caranya teman-teman bisa tekan kalkulator, yaitu kalkulator saintifik, yaitu cos 120 derajat sama dengan, maka akan muncul nilainya adalah min 0,5 atau min setengah. Sederhanakan lagi, R sama dengan akar 52 dikurang 24. R sama dengan akar 28. R sama dengan, sederhanakan dari akar 28 ini adalah 2 akar 7 satuan. Inilah besar vektor A dikurangi vektor B, yaitu 2 akar 7 satuan. Berikutnya yang keempat, penjumlahan vektor secara analitik. Kalau sebelumnya tadi penjumlahan vektor secara geometrik, sekarang secara analitik. Yang pertama adalah penguraian vektor. Contoh, ini koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Ada satu buah vektor F yang membentuk sudut alfa dengan sumbu X, sehingga kita bisa menentukan nilai pada sumbu X dan sumbu Y dari hasil penguraian vektor F ini. Kalau kita uraikan terhadap sumbu X, maka besarnya adalah Fx. Besarnya adalah F cos alfa.
Kalau kita uraikan terhadap sumbu Y, itu adalah FY. Besarnya adalah F sin alfa. Untuk mencari arahnya, tan alfa sama dengan FY per Fx. Inilah persamaan untuk mencari hasil penguraian vektor yang membentuk sudut tertentu terhadap sumbu X. Untuk Fx-nya sama dengan F cos alfa, untuk Fy-nya sama dengan F sin alfa. Sedangkan untuk mencari arahnya vektor tersebut jika tidak diketahui arahnya, yaitu tan alfa sama dengan Fy per Fx. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah vektor gaya F sama dengan 10 Newton bersudut 30 derajat terhadap sumbu X. Tentukan komponen-komponen vektor tersebut pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada vektor F, besarnya adalah 10 Newton. Ada alfa, itu adalah sudut yang dibentuk antara vektor F dengan sumbu X, yaitu sebesar 30 derajat. Yang ditanya, berapakah komponen di sumbu X yaitu Fx, dan berapakah besarnya komponen di sumbu Y yaitu Fy. Untuk menyelesaikan ini, kita lihat gambar yang berikut ini. Ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada vektor F besarnya ada 10 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Nah, karena membentuk sudut, maka kita harus menguraikannya terhadap sumbu X yang besarnya adalah Fx, dan terhadap sumbu Y yang besarnya adalah Fy. Dengan rumus, untuk Fy-nya itu adalah F sin alfa, untuk Fx-nya itu adalah F cos alfa. Kita gunakan persamaan untuk yang Fx terlebih dahulu. Fx sama dengan F cos alfa. Masukkan nilainya. Fx sama dengan 10 cos 30 derajat. Fx sama dengan 10 dikali cos dari 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Fx-nya sama dengan 5 akar 3 Newton. Kemudian kita cari besarnya Fy, yaitu F sin alfa. Kita masukkan nilainya. Fy sama dengan 10 sin 30 derajat. Fy sama dengan 10 kali sin 30 derajat itu adalah setengah. Fy-nya sama dengan 5 Newton. Jadi besarnya komponen-komponen vektor tersebut pada sumbu X adalah 5 akar 3 Newton, dan pada sumbu Y adalah 5 Newton. Berikutnya yang B adalah penjumlahan dua vektor atau lebih yang setitik tangkap. Artinya, setitik tangkap itu artinya adalah pangkal ketemu pangkal. Contoh, ini ada koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Ada vektor F1 membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Kemudian ada vektor kedua F2 itu berada pada sumbu X. Bagaimana menjumlahkan kedua vektor ini? Caranya adalah kita lihat vektor yang membentuk sudut tertentu terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu vektor F1. Kita harus uraikan vektor ini terhadap sumbu X-nya berapa, terhadap sumbu Y-nya berapa. Untuk sumbu X-nya menjadi F1X. Kemudian untuk sumbu Y-nya menjadi F1Y. F2 perlu kita uraikan atau tidak? F2 karena berimpit dengan sumbu X, maka tidak perlu kita uraikan. Sekarang kita tentukan nilainya pada masing-masing sumbu. Lihat, untuk vektor F1 itu sudut yang dibentuk adalah alfa. Kita uraikan terhadap sumbu X menjadi F1X, besarnya adalah F1 cos alfa. Kemudian untuk sumbu Y-nya adalah F1 sin alfa. Sedangkan untuk vektor F2 itu sudut yang dibentuk itu tidak ada karena berimpit dengan sumbu X. Jika kita uraikan terhadap sumbu X, maka besarnya adalah sama dengan vektor F2-nya.
Sedangkan untuk sumbu Y-nya itu tidak ada, karena F2 itu berada pada sumbu X. Setelah itu, kita jumlahkan yang di sumbu X itu totalnya berapa, kemudian yang di sumbu Y-nya totalnya berapa. Setelah itu kita bisa mencari resultannya dengan persamaan akar fx kuadrat tambah fy kuadrat. Dan kita bisa mencari arahnya, yaitu tan alfa sama dengan fy per fx. Contoh soalnya sebagai berikut. Resultan ketiga gaya pada gambar di bawah ini adalah A 0, B 2 Newton, C 2 akar 3 Newton, D 3 Newton, E 3 akar 3 Newton. Vektornya ada 3, ada 3N, 3N, dan 6N dengan sudut seperti yang ada pada gambar. Untuk membahas ini, data yang teman-teman peroleh adalah di sini ada 3 buah vektor. Kemudian yang ditanyakan, berapakah resultan dari ketiga vektor ini? Untuk menyelesaikan ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus menguraikan masing-masing gaya atau vektor ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lihat gambar yang berikut ini. Ada 3 buah vektor, yaitu 3N membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Kemudian ada 3N lagi, itu berada pada sumbu X. Kemudian ada vektor berikutnya adalah 6N membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Kita lihat dulu yang 3N yang membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Kita uraikan terhadap sumbu X. Besarnya adalah F1X. Ini saya anggap vektor pertama. F1X sama dengan 3 dikali cos 60 derajat. F1X nya sama dengan 3 dikali cos dari 60 derajat itu adalah setengah. Menjadi F1X sama dengan 3 per 2. Ini besarnya komponen di sumbu X. Kemudian di sumbu Y nya F1Y sama dengan 3 dikali sin 60 derajat. F1Y sama dengan 3 dikali, untuk sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Menjadi F1Y sama dengan 3 akar 3 per 2. Yang berikutnya, kita kelompokkan nilai ini ke masing-masing sumbu. Di sumbu X itu ada F1X sama dengan 3 per 2. Di sumbu Y ada F1Y sama dengan 3 akar 3 per 2. Berikutnya, kita lihat vektor yang 6 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Kita uraikan terhadap sumbu X menjadi F2X sama dengan 6 dikali cos 60 derajat. F2X nya sama dengan 6 dikali cos 60 derajat itu adalah setengah, sama dengan F2X sama dengan 3. Ini yang untuk sumbu X nya. Kita uraikan juga terhadap sumbu Y nya. F2Y sama dengan 6 dikali sin 60 derajat. F2Y nya sama dengan 6 dikali sin dari 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Menjadi F2Y nya sama dengan 6 akar 3 per 2. Kita kelompokkan nilai ini di sumbu X dan sumbu Y. F2X nya sama dengan 3, ini ada di sumbu X. F2Y nya sama dengan 6 akar 3 per 2, ini ada di sumbu Y. Berikutnya untuk vektor yang 3N, 3 Newton. Ini ada di sumbu X, maka besarnya adalah Fx sama dengan 3N. Kita kelompokkan di sumbu X, yaitu F3X sama dengan 3N. Setelah kita menentukan masing-masing komponen di sumbu X dan sumbu Y, maka kita harus menjumlahkannya atau mengurangkannya. Coba teman-teman lihat. Untuk yang sumbu X ini ada 3 vektor, yaitu ada F1X sama dengan 3 per 2 itu ke kanan. Kemudian ada F2X sama dengan 3 itu juga ke kanan, searah. Kemudian ada F3X sama dengan 3N itu ke kiri. Nah, kalau vektornya searah kita jumlahkan, kalau vektornya berlawanan kita kurangkan. Sehingga kita bisa menentukan persamaannya adalah
Sigma fx artinya jumlah vektor pada sumbu x sama dengan f1x ditambah f2x. Kenapa ditambah? Karena searah, sama-sama ke kanan, dikurang f3x karena arahnya ke kiri. Masukkan nilainya. Sigma fx sama dengan 3/2 ditambah 3 dikurang 3. Sigma fx-nya sama dengan 3/2 dikurang 0. Sigma fx-nya sama dengan 3/2. Ini jumlah vektor yang ada di sumbu x, yaitu 3/2. Kemudian kita mencari yang sigma fy-nya, jumlah vektor yang ada pada sumbu y. Kalau kita lihat di sini ada f1y sama dengan 3/3/2, arahnya ke atas. Kemudian ada f2y sama dengan 6/3/2 yang arahnya ke bawah. Ini vektor berlawanan arah sehingga dikurang f1y dikurang f2y. Kita masukkan nilainya. Sigma fy sama dengan 3/3/2 dikurang 6/3/2. Sederhanakan, sigma fy sama dengan min 3/3/2. Nah, hasil dari penjumlahan vektor tadi ditemukan sigma fx itu sama dengan 3/2, sigma fy sama dengan min 3/3/2. Sehingga kita bisa mencari resultannya, yaitu R sama dengan akar sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat. Masukkan nilainya. R sama dengan akar 3/2 kuadrat tambah min 3/3/2 kuadrat. Sederhanakan lagi. R sama dengan akar 9/4 ditambah 9 dikali 3/4. 9-nya dari mana? 3 dikali 3. Kemudian 3-nya dari akar 3 dikali akar 3. R sama dengan akar 9/4 ditambah 27/4. R sama dengan akar 9. R-nya sama dengan 3 Newton. Jadi jawabannya adalah D, 3 Newton. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih.